Waalaikumsalam. Masya Allah. Salah dong. Kok bisa tahu sih? Ini jendela. Ini jendela. Aduh. Zaman sekarang udah nggak ada yang masuk lewat jendela. Lewat atap aja Pak Jiloser. Ada gue pernah di satu restoran kayak gini nih. Harusnya kan gini botol. Gue dikasihnya panci. Kok minumnya begitu? Gue bilang. Itu buat ini kali ya? Buat milas ya? Makanya ini mah bukan minum, mandi. Saya bilang gitu tuh. Ya ini mah karakter kita mas, katanya gitu. Oh, karakter, habis itu, bener. 2 minggu tutup. Aduh, badan mulai pegel-pegel nih. Kayaknya harus bergerak, harus olahraga nih. Hari ini gue datang ke sebuah tempat untuk ya sedikit memanaskan tubuh, berkeringat ya. Punya teman gue nih yang baru aja habis launching. Kita doakan semoga tempatnya ramai, sukses pokoknya bisnisnya. Kita masuk dulu ke parkiran lumayan gede nih. Kayak anak-anak motor kesini keren juga nih. Komunitas-komunitas atau nanti prediksi habis touring kita bisa jalan ke sini nih. Tuh lihat muat tuh parkiran. Ini bisa dibikin buat futsal juga bisa nih, keren. Futsal bagus. Coba kita lihat nih. Deva Mahendra, panjang umur, sukses selalu. Pak doang. Ini kayaknya terinspirasi dari Taulani TV deh. Tapi bukan kita yang bikin kan? Kalau kita yang bikin lebih keren lagi. Nantilah kita lihat pas kalau Deva ulang tahun kita bikinin. Ini yang punya Deva guys. Deva Mahendra. Ah ini dia. Waalaikumsalam. Masya Allah. Salah dong. Kok bisa tahu sih? Ini jendela. Ini jendela. Aduh. Zaman sekarang udah nggak ada yang masuk lewat jendela. Lewat atap aja Pak Jiloser. Deva Mahendra. Terima kasih ya karangan bunganya tuh. Bukan dari saya, makanya saya nanya kayak bukan gue yang bikin deh. Kalau gue bikinnya nggak gitu, pasti Taulani TV-nya gede. Iya. Iya. Nama gue ditulis tangan. Iya, udah kebaca. Ente kebaca. Dev, mau kemana? Ntar Oh, kesini dulu. Iya Oh, dong. iya. Sukses ya. Selamat ulang tahun. Plus juga sukses juga. Selamat atas launchingnya tempat lo nih. Desimal. Ini punyanya Desi dulu. Bukan dong. Ini kan dulu mall. Desi Mall. Bener lagi. Udah tutup. Mall daerah, mall pinggir. Oh, ganti sekarang. Kenapa Desimal sih namanya? Kenapa nggak Deva? Atau Desimal singkatan Deva? Deva si paling maksimal. Iya. Yeah! Sebenarnya ada benernya, ada yang perlu gue lurusin. Gimana tuh? Jadi gini Pak Ji, desimal itu sebenarnya kalau orang nanya berarti dari ide gua di tahun lalu tuh dari Agustus September kepikiran bikin ini kan, pengen bikin lapangan badminton sendiri gitu. Terus kepikiran nama, pengen diasosiasikan dengan sesuatu yang bikin happy, bikin bahagia. Nah desimal itu singkatan dari nama. Oke. Desimal. D. Deva, Si. Sheila, Tul. Mal. Oke. Deva, Sheila Maleholo. Jadi tuh nama almarhum nyokap dari istri gua. Nyokap dari istri lo. Oh, Yes. Mika. Yes. Iya. Almarhumah nyokap. Jadi Iya. itu dari zaman gue kepikiran namanya. Sila itu siapa, maaf? Nama tengah. Jadi Nama Deva tengah. Sheila Maleholo. Oh. Nama nyokap. Oh, Mika, nama nyokap. Deva. Deva. Sama kayak lo. Yes. Jodoh berarti memang udah. Ya nggak kemana. Memang udah bener begitu Udah kan. jalannya. Gitu. Jadi Deva Sheila Maleholo. Nah dari gue kepikiran bikin desimal ini, gue tuh harus ngeles mulu gitu tiap ditanya desimal apa sih artinya? Ya cari aja di Kamus Bahasa Indonesia. Kebetulan memang di Kamus Bahasa Indonesia arti desimal tuh angka dengan bilangan 10. Nah kalau secara umum sebenarnya itu harapan cerminan doa dari desimal juga. Jadi angka dengan bilangan 10, jadi kan koma terus tuh. Iya, ya kan iya. 10, berapa, 1, berapa. Betul, Jadi betul. ini harapannya bukan cabang pertama doang, Amin. tapi nanti akan berlanjut cabang-cabang berikutnya Amin. sampai punya akademi sendiri. Masya gitu, Pak Haji, Allah. gitu. Amin. Semua itu dimulai dari mimpi, niat. Dah, yuk Bari. Yuk hati-hati ya. Dadah. Kita doakan niat-niat baiknya Deva ya. Tapi memang feeling gue bener, desimal tuh D-nya Deva. Betul. Ya kan? Betul. Gimana kabar sekarang? Alhamdulillah Pak Haji. Makin ganteng terus. Sehat. Dari- Pak Haji juga Gua tuh sama. ngefans sama dia dari zaman kita di TV yang itu. TV yang itu. Aku udah ngefans banget sama kamu. Sampai hari ini pun aku tetap ngefans sama kamu. Ya udah kita masuk dalam. Let's Aku go, mau Pak. lihat dulu di dalam seperti apa nih. Silakan. Ini sebenarnya baru banget, launching juga baru belum sebulan kemarin. Itu Oh, juga begitu. hitungannya masih soft launching. Aha. Gitu. Jadi ya masih banyak yang dibenahi. Ini area lobbynya Iya. gitu. Kalau dilihat total tanahnya lumayan gede ya, Pak? Lumayan gede, kita jadiin satu sama Forestry Coffee. Di sini tuh untuk
peruntukan lapangan badmintonnya 1000 meter. Wow, 1000 meter. Oke. Nah dari pengalaman gua selalu kalau misalnya ke tempat badmintonnya bagus, parkirnya setengah mati, makanya gua luasin nih parkirannya. Benar. Dan lu dapat lahan memang kebetulan gede juga. Kebetulan gede juga, jadi ya nggak boleh pelit parkir dong. Di daerah Pondok Labu. Pondok Labu, Jalan Marga Satwa. Jalan Marga Satwa. Wah, udah untuk orang-orang yang sekitar sini pasti udah langsung bisa tahu tempat ini di mana. Ini posisinya strategis banget di pinggir jalan. Yes. Aksesnya gampang. Terus parkirannya juga luas banget. Lu kenapa milih lapangan badminton? Kenapa nggak pilih lapangan sebenarnya kan lagi rame olahraga raket yang lain sekarang ya kayak pedal. pedal? Nah, gitu kan. kenapa lu nggak pedal? Masalahnya guanya sukanya badminton. Iya sih, betul. Terus badminton itu selalu punya memori baik lah, kenangan baik waktu kita masih kecil dulu. Di rumah tuh sering banget nobar kalau misalnya atlet-atlet kita tuh tembus ke final, semifinal, nobar gitu. Iya, iya. Jauh sebelum era bola happening. Iya, badminton. Badminton. Dan badminton termasuk salah satu cabang olahraga unggulan Indonesia tuh menjadi patut diperhitungkan. Betul. Karena banyak banget pemain-pemain bulu tangkis Indonesia tuh yang top di dunia. Yes. Ya, 10 dan besar. kita tuh ditakutin juga loh. Ya. Sama negara-negara zaman-zaman dulu, gua kecil ya. Dulu ada Lim Swee King, Nah, Rudi iya. Hartono, Yes. Icuk Sugiarto, legend-legend semua tuh Yes. kan. Dan pada saat itu dunia tuh mengakui gitu, badminton Indonesia tuh top. Pak Rudi kan sampai sekarang juga punya akademi yang terus seeding talenta-talenta baru. Rudi Salim. Ah bukan dong. Tadi Bapak bilangnya Rudi siapa ya? Saya kan hanya meneruskan. Oh, Rudi Hartono. Habis Pak Rudi kan Rudi kan banyak. Oh, iya. Iya. Oh gitu. Jadi sering ketemu beliau. Enggak, tapi sering lihat bagaimana akademinya bisa Iya, iya. menghasilkan banyak talenta-talenta. Dan lu muda. pengen kayak gitu ya nanti ya. Ya, kalau bayangan 10 tahun, 15 tahun ke depan pengennya gitu akademi. Jadi emang Amin. jadi ekosistem untuk bantu tim kita juga lah. Tapi lu kenapa nggak jadi atlet badminton aja, Dev? Telat dong. Udah telat ya? Iya, telat. Oh iya sih, benar juga. Tapi lu udah fokusnya di entertain sih ya. Jadi badmintonnya tuh jadi sampingan aja gitu. Iya, karena memang sebenarnya gue tuh dari dulu olahraga gue tuh kalau nggak nge-gym badminton. Cuman badmintonnya emang jarang gue liatin di sosmed. Baru sekarang ini pas udah punya lapangan sendiri aja. Makanya, gue baru tahu kalau Deva ternyata suka banget badminton. Yes, saya suka itu sampai bikin lapangan. Keren banget, ini kita masuk dalamnya. Masih wangi guys, masih baru banget ini. Lapangannya juga masih bersih banget tuh, masih baru dicat sih. Nah ini gue milihnya blue carpet. Oh Jadi, iya, umumnya biru kan hijau. Badminton hijau kan? Iya, bulu tangkis hijau. tuh hijau. Gue pilihnya biru. Pertama karena istri gue suka warna biru. Terus juga biru tuh jadi bikin kesan yang berbeda lah, biar fresh lah gitu. Iya, iya. Biru itu menghanyutkan. Menghanyutkan, betul. Jadi bikin orang tuh kalau kesini tuh terhanyut. Hanyut. Ini lu bangun? Iya, bangun. Bangun full ya? Dari nol. Kita groundbreaking di September Oktober groundbreaking. Oh, berarti bangunnya berapa lama, Dev? Finishnya di April tuh, pokoknya dari Oktober. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Iya lumayan lah. Karena ya nggak tahu ya sekarang ini kan musim hujan jadi mundur kan. Iya, iya, iya. Kita kan juga diprediksi Indonesia bakal apa istilahnya kemarau basah gitu. Iya, iya. Kemarau tapi ya masih tetap hujan gitu. Ini lapangannya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, Dev? 5 Ada lapangan. 5 lapangan. Dan ini setiap hari ada buka ya? Setiap hari buka. Kita dari jam operasional dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Ya. Setiap hari. Tuh. Keren banget lapangannya. Tuh toiletnya juga ada semua lengkap di sini. Yes, toiletnya ada AC-nya, Pak Haji. Oh ya? Iya, Lihat ya. toiletnya ada AC-nya. Ini toilet cewek ya kayaknya lagi nggak ada orangnya ya. Ini kita lihat. Nah, ini kita Toiletnya keren banget. desainnya gini. Ih, cakep banget, Dev. Ini apa keramik? Ini Iya, keramik. Nah. Lucu banget ini. Jadi daripada diwarnain aneh-aneh, kita pilih keramiknya memang yang udah berwarna gitu, rustic. Jadi ada toiletnya 2, terus ada shower, Pak Haji. Iya dong, tuh lihat deh. Keren banget. Ah, gua foto ah, ini keramiknya lucu. Beli di mana, Dev? Ah, nanti gue kasih. infonya. Minta ya. Oke. Lucu banget tuh. Coba kita foto dulu lah. Coba ini.
Foto di toilet banget ya? Gak, desainnya keren ya. Sumpah desainnya keren. Gua kalau kayak gini ini lagi sidak gini nih. Oh. Ada yang lucu-lucu pasti gua. Sekalian. Nah. Ini gampang kok nanti dapetnya. Nanti gue Iya, kasih nomornya ya. Boleh ya? Iya. Ntar kasih tahu ya. Oke. Tipenya keren banget. Cakep banget, toiletnya aja cakep banget. Ada AC. Ini kalau kayak gini tuh perawatannya susah nggak sih, Dev? Kalau perawatan lumayan susah. Ini sebenarnya gue bikinnya juga ini empuk banget Pak Haji. Iya. Jadi buat orang-orang yang misalnya kayak main takut sendi segala macam. Iya. Ibaratnya lapangannya kita siapin dengan shock breaker lah. Iya, jadi agak empuk gitu. Empuk, Jadi ini mau orang jatuh-jatuh guling-guling juga bisa. Iya, aman. Kemarin ada yang sempat pakai ini kok buat eksibisi bela diri di sini. Oh Di iya lapangan bisa status buat bela diri Bisa. juga. Oh bisa dipakai gitu juga. Bisa. Copotin netnya buat latihan ini. Yes, bisa. Jadi Karena ini emang empuk banget. Jadi di bawahnya tuh cara bangunnya kita gue bikin level gitu, level terus di bawahnya kasih under layer, terus kasih cushion biar lembut, baru karpet. Iya, jadi ada berapa lapis lah ya. Baru Iya. paling atas ini ya. Yes. Jadi pokoknya standarnya udah standar internasional. Lah. Kita juga Kalau lagi kayak ngurus. gitu berarti lu konsultasi sama yang biasa bangun gini-gini. Untuk bikin lapangannya seumpuk ini sebenarnya ide gua. Karena dari pengalaman ngobrol sama orang-orang tuh mereka tuh takut main badminton lagi karena takut cedera kan, sendinya segala macam. Nah, waktu itu dapat inspirasi di salah satu court, gue sempet keliling, gue pas masuk nggak pakai sepatu, gue ngerasain beda banget. Iya, enak ya empuk. Gitu. Ini orang-orang main basket juga pakai gini gak sih? Kalau Beda basket dia harus lebih keras, karena Lebih kalau keras nggak lagi. bolanya Oh iya, membel. bola aja membel. Gue tes ah. Izin perangkat dong. Udah lama juga nih gue nggak main badminton nih. Gue deh. Gue nonton. Gue kesana. Oh, sana. Deh, sorry. Oke. Lucu juga nih. Ayo Haji. Jangan susah-susah. Haji yang mukul. Gue Ayo. ya. Service over. Sini. Masuk. Service over. Gelap. Let's go. Wah, jago juga Pak Haji. Ah, enggak lah. Tuh, Mau pukul-pukul doang. mantap. Lagi. Yuk. Wow. Yuk. Let's go. Weh. Udah. Thank you. Sini. Waduh, good game. Enak loh, mantap. Ini raketnya bagus nih. Mereknya Yoyo. Bukan dong. Bukan nih. Keren. Ini bikin apa kelas-kelas pelatihan juga nggak Dev di sini? Ada, cuman kita tuh lebih sistemnya kita nggak pengen jualan kelas latihan. Jadi maksudnya kayak kita tuh ngajakin pelatih-pelatih yang sifatnya freelance. Lu boleh ngelatih ke Desimal, silakan. Oh gitu. Kita nggak ngelarang. Iya. Boleh lu bawa murid ke sini latihan. Oh boleh kayak gitu? Boleh. Jadi nggak harus member di sini dulu ya? Nggak harus. Anytime Tinggal boleh. atur jamnya, disesuaikan gitu. Istri gimana? Seneng nggak? Happy banget lah. Dia kemarin pas soft launching akhirnya tahu arti desimal. Karena gue harus nyimpan rahasia Oh, itu Mika kan. nggak tahu. Dia nggak tahu. Jadi gue di rumah tuh harus tiap ditanya desimal. Desimal itu yang di kamus, arti di kamus sayang gitu, arti di kamus. Pas di soft launching, bertepatan dengan ulang tahun gue kemarin, akhirnya gue reveal ya pada nangis semua sama mertua, istri. so gitu. sweet banget sih. Keren kan? Dia happy banget, apalagi gue pilih chordnya kan biru based on warna yang dia suka. Iya, dan dia suka. Warna yang dia suka. Soalnya nggak mungkin juga kan kalau tiba-tiba warnanya ungu gitu di sini. Bisa sebenarnya, Bisa juga. tapi agak lama ya kayaknya diaduk ininya. Iya makanya. Atau mungkin kita warna batik atau mungkin loreng gitu kan nggak mungkin. Pusing pasti orang. Susah. Sulit. Untung si Mika senangnya biru gitu. Biru ya. Jadi gampang. Lebih jago mana lo sama Mika main badminton? Jagoan gua, banyakan menang dia. Berarti hebatan dia dong. Iya, kan kalau lawan dia gua nggak boleh smash. Tono mana Tono? Daripada gitu. gua smash di lapangan di rumah gua yang di smash. Ah benar. ya kan? Ini ada asisten gua, dia tuh cita-citanya memang jadi pemain badminton. Pemain badminton. Dia pengen banget latihan. Banyak Ton. kayaknya ketertarikannya ya ke Iya. kuliner. Nah, ini kenalin. Ah, Ini Tono. ini mah udah kenal gua, terkenal banget. Dia olahraga banget nih. Dia pengen, wah aku pengen lah badminton gitu katanya. Coba. Ayo. Hah? Ini. Nah, pinjam paketnya. Ini ya. Nah, Ayo. kemana? Ke sana. Latihan. Coba.
Ya. Kosong-kosong. Dev. Hebat juga Tono. Wih. Hebat juga dia. Boleh juga dia main ini. Multi talentan dia. Multi talenta. Wih, keren dia. Jago juga lo Ton. Tono nggak suka main bola-bola panjang, langsung matiin Pak Haji. Langsung bola-bola pendek aja dia. Stepi Sofa. Mantap. Mantap. Enak ya Ton? Enak ya? Sekali lagi, oke. Aduh, nggak kena. Wah, oke Ton, thank you Ton. Mantap. Nah, ini kalau teman-teman pengen tahu harganya berapa nyewa tempatnya Desimal ini. Jago juga lu. Dev, berapa Dev? Hah? Harga nyewanya? Di bulan ini kita masih ada promo bayar main 2. Jadi bayar 1 jam, main 2 jam. Per jamnya tuh 120.000. Tuh, harganya terjangkit lah. Terjangkau. Terjangkau. Sama kita ada rencana untuk jam-jam segini nanti besoknya kita akan harganya mungkin akan 50%. Diturunin lagi? Turun 50%. Mumpung ayo. Dari jam 10 main kesini sampai semua jam deh. 3 sore. Udah lihat kan tempatnya keren banget. Udahlah, mampirlah ke sini. Tempatnya gampang lagi, dapet ini gampang. Udah gitu aksesnya nggak susah. Yes. Parkirannya mantap, gede banget. Tapi katanya di luar ada kafe. Ada kafe juga? Punya lu juga? Yes, alhamdulillah. Masya Allah. Ya sekalian Pak Haji. Iya. Kan belajar dari situ. Bener, abis selesai main badminton, aus, lapar, ada kafe. Ada kafe. Jadi nggak bisa komplain bilang nanti ribet makannya di mana? Di sini. Di sini disediain. Coba. Wah, tembusnya ke sini nih jadi nih. Jadi aksesnya bisa dari sana, dari sini. Cuman kalau dari parkiran kafe, kita emang sengaja nggak bisain akses motor atau mobil. Oh. Jadi emang by walk aja. Itu masuk dari sana? Masuk dari situ juga bisa. Tapi dia kalau ke badminton sendiri lagi ada? Badminton sendiri lagi, masuknya dari depan sana. Oke. Jadi emang kita bedain parkirannya lah. Iya. Jadi biar, cuman kadang-kadang kalau misalnya weekend kan di sini suka penuh, kadang parkirnya di sana. Kalau di sini lagi penuh, parkirnya juga bisa di sini. Ini prediksi main ke sini asik juga nih. Boleh Motoran. dong, Seru. boleh dong. Tempatnya adem lagi, enak banget. San Mori. Ya kan? Mantep. Di sini juga kita operasional dari pagi banget, Pak Haji. Udah buka. Iya. Buka dari jam 6 pagi. Kafenya juga sama, jam 6 pagi juga. Kalau kafe kita operasional tuh jam 7. Jam 7. Jam 7. Terus ada menu breakfast. Nah, ini ada 2 nih. 1, Ada menu 2. sarapan. Enggak, jadi ini sebenarnya area buat yang non smoking, AC. Oh, AC non smoking, ini smoking. Tapi AC juga. Enggak, ini area barnya. Oh, area bar. Smokingnya kita di sana. Ih, keren. Area smoking kita di sana. Nah, Ini parkirnya juga luas. iya gede banget parkirannya. Karena gue gitu, gue kalau misalnya mau kemana, nongkrong di mana, kalau parkirnya susah kan kita juga kadang-kadang jadi malas ya Pak Haji. Mau parkir juga males ini. Nih, ini area smokingnya. Ada yang semi roof. Ini yang benar-benar open nih, daerah sini. Sebelah sini. Ini sih kalau dilihat ya, Dev, kalau orang mau bikin event, wah ini sih bisa terakomodir banget tempatnya. Yes. Luas banget. Ini bikin event-event di luar sini juga keren. Iya, mau bikin event live music. Live music. Terakhir kita ada event tuh ini kayak bazar gitu Pak Haji. Jadi kayak UMKM. Mereka bikin booth-booth gitu berjajar di sini, ada makanan, ada kayak jualan baju, terus souvenir. Iya, itu juga kan udah ada stage itu. Yes. Buat stage bandnya kan? Ya, kita ada live music. Lumayan rutin. Keren. Itu ada musola di situ. Ada musolanya Ada lengkap juga di musola, sana. ada toiletnya sebelah sana. Wah, nyaman banget ini. Ini kalau mau bikin acara-acara udah nggak usah jauh-jauh, cari aja ke sini udah. Semuanya bisa dapat. Itu barnya, gue mau ke barnya. Barnya Yuk, boleh. kita ke barnya. Ini tuh kalau nggak salah biasa tempat syuting kan, Dev? Daerah-daerah tempat syuting sinetron kan? nggak sih? Agak ke belakang, Manggis. Manggis ya? Yes. Oh, oke. Tapi ya sini area inilah apa namanya old money. Iya. Jadi kita lumayan dapat support lah dari tetangga-tetangga yang luar biasa. Mereka mengerti lah karena kita kan biasa lah dan sampai jam 10, jam 11 malam kalau lagi weekend gitu aja. Iya. Mereka bolehin. Bolehin. Untungnya tetangganya baik-baik. Tetangganya baik-baik semua. Yuk, let's go. Nah, ini Ini barnya.
Ini area bar. Sebenarnya ada beberapa tempat duduk tapi cuman ini doang. No outside food or drinks allowed. Jadi nggak boleh di luar. Makanan atau minuman dibawa. Dibawa, ya. Ya. Jadi nggak boleh di luar. Nggak boleh. Harus di dalam. Harus di dalam. Di dalam. No outside. Ayo. Sebenarnya itu harus di dalam semua biar terjebak aja. Bayar dulu lu. Bayar dulu. Selamat siang. Aduh, aku mau pesen Silakan. Ada menu apa nih? Aku lihat-lihat dulu ya. Wah, ini ada lontong sayur, ada ketoprak telur nih. Nah, itu menu-menu sarapan tuh. Oh, Jadi kalau pagi-pagi orang sepedahan gitu kan, atau misalnya nganterin anaknya sekolah sambil nungguin jemput lagi, di sini nongkrong. Toprak, lontong, nasi uduk, emang top semua tuh buat sarapan tuh. Tapi ini udah siang, jadi kayaknya kita nggak cocok makan itu. Apa ya, spesial? Iya, jangan yang berat-berat mbak. Yang ringan-ringan aja kayak paku gitu. Wah ini buat kids meal-nya juga ada. Ada kids meal. Wih, ramen guys. Ada ramen, yes. Wah, gue paling suka ramen. Chicken katsu ramen, niku udon. Yang mana yang favorit, Mbak? Katsu ya? Katsu ramen. Nyobain. Cuman kalau gue pribadi, gue rekomendasinya beef ramen. Gue kalau kesini makannya beef ramen ya? gitu. Oh, Kalau nggak ada kuahnya? juga dori sambal mata. Kuahnya apa? Ada iga garang asem. Iga ada? Ada. Wah, ini apa nih? Ini yang cemilan-cemilan lah, light bites. Waduh, Ada ini cireng enak banget bumbu nih. Korean waffle-nya mantep nih. Aduh, ya Dev gue lagi agak diet sebetulnya sini. Cuman ngeliat begini kayaknya dietnya kita nanti aja deh ya. Kita makan aja kalau gitu deh. Saya nyoba ramen nih mbak. Yang beef atau yang katsu? Katanya beef. Beef enak. ramen. Beef ramen. Mantep. Ya udah beef. Kita ramennya agak beda karena kuahnya tuh agak-agak creamy gitu. Nah itu yang gue suka. Nah. Kuah creamy itu. Oke mbak, Yes. beef ramen. Beef ramen, minumnya Minumnya- ada jus. Yang non coffee juga banyak Pak Ji. Jusnya apa? Jusnya apa? Ada dragon, pineapple, ada mango, ada orange. Dia di atasnya ada sea saltnya. Dragon oke. Sama air putih ya. Oke. Yes. Sebenarnya normal, Apa? gulanya normal. Sugarnya sugar. Iya. Normal sugar. Oke. Punya saya samain aja ya Pak Ji. Jadi di double, 2. Nah. Terima kasih ya Mbak Syifa. Ini area kitchen. Pak Ji mau ngintip mungkin. Oh ini ada kitchennya. Ini kitchen. Oh. Halo. Berdua doang ini? Ah, masih berdua doang. Wih lengkap ya kitchennya. Dev lu modal berapa lu? Hah? Banyak juga ya. Ya lumayan, tapi kan di sini gua nggak sendiri. Kalau di Oh, coffee berpartner. shop itu kita ada berlima. Oh Kita di, berlima. di coffee shop berpartner. Yes. Terus di area lahan pun berpartner juga. Berpartner. Tapi kalau di badminton partnernya juga ada lagi, cuman beda lagi partnernya. Iya iya, jadi harus berpartner begitu memang. Yes. Karena gue punya prinsip gini Pak Ji, dari pengalaman-pengalaman gue ditipu-tipu sama temen-temen gue. Gua ada satu yang gua tahu lu pernah ikutan di situ akhirnya lu lost ya. Jadi gue sekarang prinsip gue mending bersahabat setelah berbisnis daripada berbisnis sama sahabat. Karena Ulangi. mending bersahabat setelah berbisnis ketimbang berbisnis dengan sahabat. Karena uang tuh sensitif ya. Kadang-kadang bisa bikin hubungan yang kita udah build orang temenan dari kecil aja bisa berantem. Betul. Nah ini sebenarnya partner-partner gue di sini sekarang jadi sahabat-sahabat gue semua. Tapi Wah, gue awalnya- kenalnya gara-gara bikin ini. Jadi mendingan berbisnis dulu, baru bersahabat. Baru bersahabat. Karena somehow ketika kita membangun relationship sebagai bisnis partner, ada respect di situ Pak Ji. Iya. Tapi kan kita bagaimana trust sama orang itu? Ah, Kalau makanya kita tidak bersahabat. Kita kan selalu punya orang finance yang kita bisa akses barengan. Nah orang finance ini berdiri sendiri tanpa maksudnya dipegang sama owner yang mana gitu loh. Oke. Jadi semua owner bisa akses, Iya, punya iya, hak untuk akses. Iya. Gitu. Kita makannya di mana? Kita ke area sini, ini AC. Jadi kalau mau ngadem di sini Pak Ji. Ini area yang ngademnya Ini adem banget nih, non smoking di sini. non smoking. Jadi di sini biasanya lebih ke family. Lah, udah disediain aja nih kita. Wah, masya Allah, kaget saya. Saya pikir punya orang. Ini kan gyoza. Silakan. Apa? Ini lemon squash. Waduh, mantep ini. Ini gyoza, ini cireng bumbu rujak. Cireng bumbu rujak. Cireng bumbu rujak. Dori. Dori. Kondor belah kiri. Aduh.
Ini ada apa lagi? Fish and chips. Fish and chips, yes. Mantep banget nih. Ini kayaknya kalau kayak gini biasanya harus bantuan Tono. Makanya dia sekarang gendut banget tuh, karena setiap apa-apa di rumah kayak misalnya makanan sisaan di rumah tuh. Nah, dia yang ngabisin gitu. Kan mubazir Pak katanya gitu. Ada ikan, pala ikannya udah hilang buntut tuh, tinggal tulangnya doang dia habisin sama dia. Dia bilang mubazir Pak katanya gitu. Sini Tono. Iya, Pak. Nih, makanan kesukaan lo kan. Udah gendut banget kan dia. Dulu waktu dia kerja sama gua pertama kali, kurus. Oh, masih langsung ya, Pak Haji? Jadi waktu datang dari kampung, dia ke sini langsung kerja sama gua. Gua nggak pakai interview, gua cuma bilang, "Udah lu asistenin gua," gitu. Dia naik mobil gua terus duduk di depan, muntah. Mobil baru pertama kali masuk kerja, mobil gua udah dimuntahin. Gara-garanya dia tuh nggak bisa kalau pakai AC. Malum orang kampung, ya kan? Jadi begitu kena AC muntah gitu. Ya. Jadi sekarang padahal teman-teman gua orang-orang kampung kena AC aman-aman aja. Dia doang nih yang orang kampung kena AC muntah. Gitu. Tapi sekarang dia jadi raja AC. Kalau nggak ada AC, marah-marah dia. Karena panas. Udah beda ya? Iya. Pengaruh ibu kota dulu ya? Ibu kota. Oke. Gendut banget sekarang. Mau yang mana, Ton? Kayaknya semua aja boleh. Kurang ajar lo, tawarin yang mana mau semuanya. Kenapa sih Dev jadi artis? Lu sih ini mau kemana? Sini dulu. Belum juga nyobain. Mau yang mana tuh? Kita cobain ya. Ya, silakan. Ini gyoza. Aku tuh suka banget gyoza, dimsum tuh aku suka banget. Pak Haji kan nggak suka pedes ya? Nggak suka. Chili oilnya. Aku tuh nggak suka pedes, aku sukanya kamu. Yuk, makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Pak Haji? Di sini tuh kayak tawuran gitu. Enak banget. Ini udang dalamnya. Somai. Ayam sih. Ayam. Mantap ya? Mantap ya? Wah, the best banget nih gyozanya. Kan habis tepok-tepok ya kan. Oh, pakai lalapannya? Itu biasanya garnish doang sih, Pak Haji. Cuma buat menghias aja. Nggak boleh dimakan? Nggak dimakan. Ini nggak bisa dimakan? Ya bisa dimakan, ya bisa. Gua kayak gini suka. Oh, oke. Bungkusin ntar ya. Aman. Bungkusin semua nih ntar. Awalnya gimana sih Dev kepikiran bikin usaha kayak gini? Ini karena ketemu partnernya aja sih. Gue tuh dulu kan ngotot banget, gue sempat bikin warkop gitu-gitu kan. Bikin teh? Tapi itu kan sendiri. Sendiri. Gue bener-bener nggak yang berpartner ada tapi cuma satu orang dan itu kayaknya kurang ya? Iya jangan dicontoh ya. Lebih baik memang lebih dari 2 orang gitu. Jadi biar dalam hal pengambilan keputusan diskusinya pun juga enak kalau angkanya ganjil gitu. Ya. Nah dari pengalaman itu dulu kan rugi mulu Pak Haji, bangkrut mulu gitu, gagal mulu, ditipu mulu. Nah ketemu sama partner-partner di sini emang ketemu aja karena kita sama-sama punya minat yang sama yaitu kopi. Jadi kebetulan Forestry Coffee itu mereka udah mulai dari Bogor. Top kok itu Forest. Top banget dong. Dulu bikinnya di Bogor, jadi dari lapangan futsal yang tidak terpakai diubah jadi restoran, ramah family gitu. Terus dari situ konsepnya masih Forestry Kitchen. Bawa ke Jakarta, gue join, kita bikin Forestry Coffee. Pertama kali kita di Panglima Polim. Gitu. Dan partner itu kan semoga partner yang sekarang amanah. Insya Allah. Mudah-mudahan amanah, bisa panjang bisnisnya. Amin. Dan tadi yang impian-impiannya Deva mudah-mudahan bisa Amin. wujud lah gitu ya. Ini kita udah makan tadi gyozanya enak banget. Sekarang sebenarnya saya mau makan cirengnya juga nih. Saya hobi cireng juga sebetulnya. Cireng ini pakai bumbu rujak Pak Haji. Oh iya? Ini Yes. pedas nggak? Dicelup dikit aja. Dia pedasnya nggak terlalu pedas, tapi ada manis-manisnya. Tipis aja. Cireng bumbu rujak. Gitu. Wah, ini enak cirengnya. Mantap ya? Cireng. Ini sih cemilan-cemilannya juara semua nih. Ini cireng temennya Petruk nih sama Bang Bagong. Cireng. Lu gareng ya? Gareng. Nah, ini kita. Nah. Bungkusin ntar ya. Aman. Gyozanya enak. Cirengnya top juga. Habis ini kita cobain ini. Apa itu? Lu gara-gara lu diet gua hari ini gagal. Aman, tadi kan kita udah pemanasan. Kita Benar. at least metabolisme udah Benar. di-push dulu. Benar. Ini Dori ya? Dori.
Thank you mas. Wih, Dragon. Thank you mas. Makasih. Wah keren banget. Lihat penyajiannya juga dibikinnya nggak kaleng-kaleng tuh lihat. Cantik banget. Ini dari pot bunga ya? Bukan dong, botol gin. Makasih mbak. Pizza. Pizza. Wih, mineral water juga keren banget, lihat guys, mantep banget. Nggak main-main di sini, penyajiannya tuh bagus gitu loh. Ada gue pernah di satu restoran kayak gini nih. Harusnya kan gini botol, gue dikasihnya panci. Kok minumnya begitu? Gue bilang. Itu buat ini kali ya, buat bilas ya? Makanya ini mah bukan minum, mandi saya bilang gitu tuh. Ya ini mah karakter kita mas katanya gitu. Oh, karakter, Habis itu bener. 2 minggu tutup. 2 minggu tutup. Makanya aneh-aneh aja. Kita cobain ya. Nih, cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus diaduk ya? Diaduk bisa, nggak Ini diaduk apa juga sih nggak atasnya? Itu dia sea salt, Oh, Krim. krimnya. cream sea salt. Jadi dia tuh ngasih rasa gurih gitu. Iya. Kalau jus-jus itu kan biasanya manis banget Pak. Betul. Nah, jadi biar kayak Biar ada nggak terlalu rasa yang manis. lucu, nah kita pakai sentuhan rasa-rasa gurihnya. Ini kan buah naga ini memang aslinya udah manis. Manis banget. Dan jangan tambah lagi. Coba ya. Lezzato. Mantap tuh. Nice ya? Ah gila keren banget sih. Gua mesti bikin kayak begini juga nih, menu begini. Bukannya udah punya ya? Iya tapi belum ada menu begini. Oh. Gua mau bikin juga biar saingan sama lu ah. Kita di sini resepnya ini kok open file. Boleh? Boleh Ini diakses. gua mau contoh di restoran gua taruh sana. Beli franchise forestry aja Pak Haji. Kelihatan banget ya kompetitor itu ngambilin menu-menu orang. Kurang ajar banget. Pura-pura ke restoran yang review habis itu dibikin di restoran sendiri. Tapi kan kebanyakan juga restoran-restoran yang memang sudah ada di Indonesia itu inspirasi yang didapat pas lagi liburan ke luar negeri. Betul. Baik itu Japanese food atau Western gitu. Biasanya gitu. Kalau era sekarang mah Pak Haji udah hampir nggak ada yang benar-benar orisinil. Sini iya betul. jadi Kayak gue punya restoran warung kontre itu menunya waktu itu gue lagi pergi ke Uzbekistan. Uzbekistan. Gue liat wah menunya enak nih, gue bikin di warung kontre. Akhirnya gagal, jadi gue pakai menu sini aja udah. Alamatnya di mana ini kalau boleh tahu, Dev? Ini alamatnya. Ini di Jalan Marga Satwa, tepatnya di daerah Pondok Labu, nggak jauh dari Ragunan. Nah, udah gampang banget dicarinya, pinggir jalan banget ini gede, Pinggir jalan asik, gede, yes. gampang banget dicarinya. Gue sambil nunggu ramen dulu. Range harganya juga sebenarnya nggak terlalu mahal-mahal banget, jadi masih terjangkau, cocok lah sama menu yang disediakan ini, sesuai lah gitu. Kita nunggu ramennya ya, karena gue nih pencinta ramen. Oh gitu? Iya. Oh sama dong? Gue tuh tahu banget ramen yang enak sama ramen yang biasa aja. Oke, ini nanti harus cobain nih. Kalau lu bilang creamy, wah itu nilai plus tuh. Kita kuahnya creamy sama jenis mie yang kita pakai juga beda. Nah itu dia, karena gue suka banget ramen yang creamy. Kita mie-nya tuh yang tadinya lurus kita perm. Kan sekarang lagi zaman rambut di perm. Dicatok. Kita kriwil malah. Oh dikriwil lagi? Kita kriwil. Gitu. Jadi biar nggak rambut doang ikut perkembangan zaman. Tapi Ramen juga? Ramen juga. Oke. Jadi kalau develop menu-menu kopi, gue terlibat dari awal. Lu banyak ya pencabang forestry? Kita sempat udah nyampe di 150, cuman sekarang lagi kita turunin Pak Haji. Jadi memang pasca pandemi ada semacam ini ya, ada kayak budaya baru lah, orang suka nongkrong banget kan. Film Indonesia penonton terbanyak dipecahin pasca pandemi, konser terame pasca pandemi. Sekarang tempat nongkrong rame banget. Jadi cabang-cabang yang tadinya kita cuman buat take away, itu kita udah mulai tutup. Karena orang butuh nongkrongnya. Oh jadi akhirnya lo fokusnya lebih concern ke tempat yang bisa nongkrong. Bisa yang, nongkrong. Yang dine in gitu. Dine in. Kalau yang cuman take away dikurang-kurangin. Yes, kita kurang-kurangin. Karena yang tadinya, karena kan sempat ada eranya tuh take away semua kan, sempat take away. Karena waktu itu pandemi kan. Pandemi, pasca pandemi juga orang masih terbiasa take away karena masih murah. Sekarang take away nggak murah. Iya. Kita kalau pakai third party itu nggak murah Iya, gitu. iya. Jadi kadang-kadang bisa biaya nganterin makannya lebih mahal daripada makanannya gitu kan. makanannya, Jadi iya, betul. kita bikin tempat senyaman mungkin, smoking, non smoking area gitu. Kita komplit. Nah,
Ini ramennya. Ini dia ramen yang ditunggu-tunggu nih. Tuh lihat kuahnya. Waduh, ngeri. Iya kan? Ngeri. Sini. Terima Mantap kasih. Jaya, mantap Jaya. Ini untuk chili oilnya untuk pepper pedasnya. Yes. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Ini sebenarnya chilinya ini jadi fusion. Ramen tuh kan identik sama Jepang, Korea gitu Iya, kan. iya. Tapi secara oilnya kita pakai Mala. Jadi ini Chinese. Oke. Gitu. Kalau mau pakai, kalau nggak pakai aman. Iya. Creamy-nya juga tetap dapat. Kita cobain ya. Silakan. Sebagai pencinta ramen kita harus review dan cobain juga nih ramen. Ini ada apanya? Oh, ini daging beefnya ya ini. Ada beefnya itu kalau mau cobain kuahnya. Haji itu ada sendoknya. Mana? Oh, ini. Ini lah sendok aja malu apa aja. Iya, tutupan ngumpet ya, kamu Sembunyi. ngumpet ya. Oke. Bukan dong. bukan. Bukan dong. Oh. Ini nih Pak Haji. Ini. Pas dong. Kita cobain kuahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya dulu. Gua kalau udah 2 kali suap, itu berarti ini top. Itu yang ada di pikiran gue lagi. Gue barusan mau komennya begitu. Iya kan? Kalau udah sampai 2 kali swab baru komen, berarti top. Kalau cuma sekali, Udah langsung ngomong, itu patut bohong. dipertanyakan. Patut Yes. hanya istilahnya pencitraan. Pencitraan. Tapi kalau udah 2 kali, ini benar-benar top. Udah, deh. Approve? Oke, approve. Approve, mantap. Sikat. Ini sih mantap ini. Mantap ini. Dari kuahnya aja udah berasa mantap benar. Cie pengen ya. Makanya kemari main ke sini tuh namanya Desimal sama apa namanya tempat ini? Forestry. 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 Yang di Ragunan. Nempel, tempatnya nempel. Cuman secara jalan Pak Haji, Desimal dan Forestry itu beda jalan loh. Kalau ini kan kita Forestry Jalan itu utama? masuknya jalan utama, Marga Satwa. Kalau di sini masuknya namanya Jalan Damai Musyawarah. Jalan Inisialnya DM, sama seperti inisialnya Desimal DM. Emang udah cocok semua, berjodoh semua emang. Dari sisi bisnis jodoh, sisi istri dan mertua jodoh. Wah semuanya memang udah jalannya begitu. Yes. Kapan gue nyuapin nih? Silakan sekarang boleh, silakan. Cobain minyak Pak. Gua belum pernah nemuin lagi ramen seenak ini. Serius nih? Serius. Gua bukan karena ada lo nih. Oke. Gua apa namanya jujur review. Ini akan jujur. gue teruskan ke anak-anak nih, berarti Terusin kerja aja. keras mereka terbayar. Terusin aja. Dari sini bisa teruskan? Enggak, nanti. Saya aja. Oh, oke, oke. Pak Haji nggak usah. Iya. Kan abis ini mau lapor Pak, nggak usah Iya, dong. sorry. Nggak usah Saya dong. pikir- lo nyuting aja jangan goyang-goyang. Kamera lo goyang-goyang nih. Goyang-goyang kamera lo. Enak. Biasanya kemarin gue cuma punya 2 jagoan ramen di Jakarta. Gua nggak usah sebut namanya. Oke. Gue pikir belum ada lagi yang seenak itu. Tapi ini masuk top Yes. 3. Top 3. Karena gini, kita tuh, gue mikirnya kalau memang kita pengen bersaing sama yang tempat-tempat yang memang khusus jual ramen, udah pasti susah. Betul. Karena emang mereka spesialisasinya ramen. Emang ramen. Nah, gimana caranya kita supaya ramen kita dilirik orang, kita harus beda gitu. Caranya harus beda. Kan Panji Pragiwaksono bilang gitu kan, sedikit lebih beda lebih baik daripada itulah, gua nggak ngerti juga. Iya. Nanti tanya Panji, Gitulah, Panji Panji ya, Nah. gitu. Ribet quotes Iya, lu. bener. Ada film baru lagi nggak Dev abis ini Dev? Habis ini ada, nanti tayang di bulan Agustus insya Allah. Film apa? Jadi habis kita ngobrol ini, gua akan press con langsung sekalian. Keren banget. Pokoknya kita doain semua lah. Apapun bisnis plan yang mau dijalanin sama Deva, kita doakan, kita support. Amin, doain sama untuk Taulani TV. Terima kasih. Dan teman-teman semua. Ini ngomong, gue boleh nyuap lagi nih? Boleh Pak Haji. Gue pikir emang sengaja ditiriskan. Enggak. Oh. Aku mau gini, kamu ngomong. Aku mau Oh, gini, iya. kamu. Jadi kan nggak jadi. Gitu. Nggak enak kan aku gitu. Ya, Silakan. ya, kan semua hargai gitu. Maaf. Masa cucu lagi ngomong, gue makan, Iya. kan nggak enak. Nah ini makannya kapan? Oh iya benar. Oke kalau gitu kita pamit dulu ya. Terima kasih buat Deva dan juga teman-teman. Semoga sukses nih bisnisnya. Amin. Dan mudah-mudahan juga keluarganya diberikan keberkahan selalu. Amin. Salam buat Terima Mika, kasih, salam Pak Haji. semua buat keluarga tercinta. Thank you, doa yang sama untuk Pak Haji juga. Amin. Thank you so much semua. Kapan Jangan lupa mampir ya, Iya, Forestry mampir TV, mari. Forestry TV, Forestry Coffee sama Desimal. Desimal, sukses. Yes. Ini udah boleh gua swap nih. Tapi tadi Pak Haji nanya film apa yang mau tayang? Lah iya belum. Oh.
Itu gue belum jawab loh. Jawab dulu deh. Makanya gue nggak apa-apa, gue tahan aja gini. Ada yang ganjel gitu. Iya, jawab aja. Daripada udah ditutup tapi ganjel. Bener, omongin aja, omongin. Iya. Filmnya apa? Nanti bulan Agustus judulnya Latahzan. Lataza. Latahzan tuh dari sebuah kata yang kalau diartikan artinya dalam bahasa Indonesia jangan bersedih. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Lataza. Latahzan. Nanti tayang bulan Agustus. Kayak itu kali, kayak kita beli toko-toko online, Lataza. Iya tahu gua, tapi kan masa gue sebutin. Iya, udah kayaknya udah kering nih. Thank you.